Ya, baik. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengimplementasikan casing dengan model 3CM learning, dan di dalamnya ada metode casing. Dan hari ini untuk memberikan satu wadah begitu ya, karena satu pembelajaran itu harus dikemas dalam satu perangkat pembelajaran yang nanti harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, di dalam satu perangkat itu dibutuhkan beberapa komponen yang selama ini kita hanya memahami bahwa komponen dari perangkat pembelajaran itu hanya RPP. Padahal tidak hanya itu. Nah, untuk itu kita akan lihat bersama apakah perangkat itu betul hanya RPP atau ada komponen-komponen yang lain. Ya, kita awali dari peraturan perundangan yang ada di pendidikan kita, teman-teman ya. Jadi kita akan mengulang sedikit tentang bagaimana toh sebenarnya pendidikan itu dilakukan supaya kita memiliki satu pemahaman yang sama. Ya, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, teman-teman, di sini jelas sekali bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Dari sini terlihat bahwa apa yang kita lakukan dalam pendidikan atau dalam konteks yang lebih sederhana dalam pembelajaran itu adalah sebuah usaha sadar yang direncanakan. Nah, sehingga keberhasilan dalam pembelajaran itu ya tergantung usaha dan rencana yang kita lakukan, di mana apa yang kita rencanakan itu akan mewujudkan suasana yang disebut sebagai suasana belajar. Satu aktivitas yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dalam rangka untuk mengembangkan potensinya. Ya, baik dalam segi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, bahkan sampai untuk mengembangkan pengetahuan baik itu kognitif dan juga keterampilan mereka. Nah, dalam proses itu diberikanlah satu standar yang disebut sebagai standar proses, yang sering disebut sebagai kriteria mengenai bagaimana suatu pembelajaran itu dilaksanakan untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, dalam standar proses ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kalau saya menyebutnya itu I2M3, ya, 2I 3M atau I2M3. Yang pertama harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan juga harus memberikan motivasi. Harus terjadi interaksi, bahkan interaksinya tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Inspirasi itu artinya bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus betul-betul memberikan ya suasana yang bisa membuat peserta didik itu terinspirasi, bahkan bisa mengembangkan imajinasinya, sehingga hal ini akan membuat mereka senang dan tertantang dan termotivasi untuk belajar, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif di sana. Sehingga ini akan memberikan ruang mereka bisa mengembangkan prakarsa mereka, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat mereka, dan juga perkembangan fisik serta psikologisnya mereka. Nah, inilah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Jadi supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, memberi kesempatan peserta didik bisa belajar, maka ini harus direncanakan secara baik, harus dimanipulasi dalam arti yang positif begitu. Nah, di dalam desain pembelajaran, teman-teman, kita diminta untuk menyiapkan begitu ya perencanaan pembelajaran, ya paling tidak ada silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP yang pasti mengacu pada standar isi. Nah, ini yang perlu disiapkan, teman-teman. Jadi bukan hanya rencana pelaksanaan pembelajaran saja atau RPP-nya saja, tetapi perencanaan pembelajaran yang sering disebut dalam penyusunan perangkat itu meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP itu sendiri, media, sumber belajar, dan juga perangkat penilaian, dan juga skenario-nya akan seperti apa. Nah, dalam arti yang lebih lebih detail atau lebih
mudah untuk kita pahami bahwa perangkat itu sebenarnya terdiri atas yang pertama adalah RPP itu sendiri, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajarnya, ya, bahan ajarnya, lembar kerja peserta didik, media, dan juga instrumen penilaian. Jadi ada 5. Ya, ada 5 sebenarnya perencanaan pembelajaran yang harus kita siapkan atau yang kita kenal dengan perangkat pembelajaran itu ada 5. RPP-nya sendiri, ada bahan ajarnya, ada lembar kerja peserta didiknya, ada media, dan juga ada instrumen penilaian. Sehingga semua proses ini akan memenuhi. Kalau mau mencapai kompetensi ini, mereka harus belajar apa? Ya, mereka mengerjakan apa? Medianya yang cocok apa? Kalau semua sudah berjalan dengan baik, maka perlu dinilai sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Jadi ini adalah komponen perangkat pembelajaran. Ada 5. Ya. Kemudian kita akan mencoba untuk mendefinisikan sebenarnya perangkat pembelajaran itu apa, gitu ya, sehingga kita akan semakin paham, semakin memahami dari kelima tadi, supaya ini menjadi sesuatu yang nanti menjadi bekal teman-teman pada saat menjadi seorang guru. Ya, ini saya mencoba untuk melihat dari beberapa hari ahli, begitu ya. Ini yang pertama dari Suhadi, begitu ya, 2007 di halaman 4, dan juga Prof. Sudan, ini dulu dosen saya di UNY, begitu. Nah, ini beliau berdua mengatakan, ya, untuk yang Pak Suhadi mengatakan bahwa perangkat pembelajaran itu adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi bahan, alat, media. Jadi masih menyentuh yang 5 hal tadi. Kemudian Prof. Sudan mengatakan bahwa perangkat pembelajaran itu alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan peserta didik dan pendidik itu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi alat atau perlengkapan. Jadi semua hal yang dibutuhkan itu. Ada bahan, alat, petunjuk, pedoman. Nah, ini menurut beliau berdua, begitu ya. Nah, sehingga dari paling tidak dari 2 pendapat itu kemudian saya mencoba untuk merumuskan itu dalam satu definisi, yaitu tentang perangkat pembelajaran, yaitu sejumlah perlengkapan, ya, sejumlah perlengkapan, ya, bisa berupa alat, bahan, media, petunjuk atau pedoman, ya, yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang nantinya memungkinkan pendidik dan peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran real, ya, di kelas, yang memberikan pengalaman belajar dan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Ini penting, teman-teman. Jadi semua perlengkapan, alat, bahan, media, pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran itu nanti memungkinkan satu kuncinya, aktivitas belajar, ya, yang nantinya memberikan pengalaman dan juga hasil belajar. Dalam rangka untuk apa ini? Bagian terakhir dari tujuan pembelajaran itu adalah meningkatkan kompetensi. Jadi proses pembelajaran yang terjadi itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas mereka, supaya mereka memiliki kompetensi tertentu. Jadi semua alat, bahan, media, petunjuk, ya, aturan yang digunakan itu memberikan kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan kompetensi. Inilah perangkat pembelajaran. Ini mohon ini nanti menjadi satu refleksi, begitu ya, bahwa tidak hanya bicara RPP saja kalau kita bicara perangkat, gitu ya, bahkan semua bahan, pedoman, dan juga alat, bahkan bahan ajarnya, medianya, ya, ini yang nanti memungkinkan peserta didik kita belajar untuk mengembangkan kompetensi. Oke, ini tentang perangkat pembelajaran. Nah, sekarang fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Perangkat pembelajaran ini harus dibuat, gitu. Nah, ini ada beberapa fungsi yang nanti bisa kita jadikan bahan refleksi, begitu ya. Yang pertama adalah sebagai pedoman atau pengarah. Jadi kalau kita punya perangkat, kita punya pedoman, gitu ya, rancangan yang kita susun tadi, rencana pelaksanaan pembelajaran, medianya apa, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai arahan untuk kita bagaimana mengajar, gitu. Kemudian sebagai tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran, karena tadi ada instrumen penilaian, tolok ukurnya jelas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada saat setiap kali kita akan mengajar, kita mengembangkan perangkat, maka profesionalisme kita akan menjadi meningkat. Sehingga setiap
ya pengajar yang berusaha keras untuk meningkatkan itu ya pasti berdampak pada profesionalismenya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang keempat adalah memudahkan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Sehingga lebih mudah karena dipersiapkan ya. Dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik. Sehingga ini menjadi satu hal yang bisa dilakukan sehingga lebih mudah dalam memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Ya, sekarang bagian yang kedua, bagaimana ya mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, dalam aktivitas pembelajaran dengan model 3CM dengan metode gasing ini, nanti saya akan menjelaskan yang akan dilakukan dengan cara tematik dan juga yang digunakan khusus untuk mengajarkan matematika. Tapi nanti pada saat teman-teman mengembangkan perangkat ya hanya khusus untuk mengembangkan yang matematiknya. Tetapi saya akan memberikan juga pengalaman teman-teman kalau itu dilakukan dengan cara yang tematik terintegrasi begitu. Ya. Yang perlu dicermati teman-teman ya, ini ada beberapa langkah. Karena kurikulum kita itu adalah basisnya kompetensi, maka bagian pertama yang harus kita lihat itu sebenarnya kompetensinya apa. Seperti yang perangkat tadi, perangkat itu kan dalam rangka untuk memfasilitasi ya, peserta didik bisa belajar dalam rangka mengembangkan kompetensi. Jadi dilihat betul kompetensinya itu. Ya, kalau sudah memetakan kompetensi itu, ya kalau basisnya tema ya kompetensi berdasarkan muatan pelajarannya. Kalau bukan ya petakan berdasarkan mapelnya ya. Mulai dikelompokkan gitu ya, mulai diatur, mulai dilihat tingkatan kompetensinya, mulai yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian bagian yang ketiga yang perlu dilakukan adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus dilakukan dengan baik. Jadi dari kompetensi itu kemudian kita pilih KKO-nya untuk menentukan indikatornya. Kemudian yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan untuk pembelajaran ini saya memang sengaja ya, mengajarkan dengan merumuskan tujuan itu menggunakan 4 bagian ini. Ya, ada A, B, C, dan D. Audiennya ada, behaviornya ada, kondisinya ada, dan degree-nya ada. Nah, dari rumusan ini pasti akan mengarahkan pada kita semua objek material yang dibutuhkan gitu ya, di learning object material atau yang sering dikenal dengan LOM ini dari rumusan tujuan yang sudah kita buat begitu. Sehingga dari situ akan terlihat gitu ya, medianya yang dibutuhkan apa ya, kemudian bahan ajar yang disiapkan apa. Nah, ini namanya learning object materialnya. Sehingga kenapa ini harus dirumuskan dengan A, B, C, dan D? Ini dalam rangka untuk menentukan ini. Nah, ini nanti yang akan memudahkan kita. Kita butuh media apa? LKPD-nya seperti apa? Bahan ajarnya seperti apa? Karena kita sudah merumuskan ini secara baik begitu. Nah, dari kelima ini saya akan memberikan contoh begitu ya. Ini kebetulan kemarin saya mengambil yang kelas 6 begitu. Saya ambil tema 2, subtema 2 ya, temanya tentang persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtemanya adalah bekerja sama mencapai tujuan. Nah, dari sini nanti kita akan lakukan satu pembelajaran berbasis tema dengan prinsip tematik terintegrasi. Nah, tetapi ini nanti hanya untuk pengetahuan. Nah, untuk yang gasing nanti ya khusus untuk matematika. Nah, ini bagaimana harus disiapkan? Ya, bagaimana perangkat pembelajarannya? Kita akan lihat sama-sama. Nah, biasanya saya akan memetakan gitu ya, memetakan ini saya memberi contoh untuk 3 muatan gitu ya, ada PKN, bahasa Indonesia, ada matematika begitu. Kemudian dari sini kemudian saya petakan mana yang beririsan. Nah, tadi kan dari tema 2 ya. Tema 2 sub tema 2 berarti di sini. Nah, ini saya lihat di sini oh ini beririsan. Ini ya mulai dari PKN gitu beririsan. Untuk PKN kompetensi 3.1 ya di sini, kemudian bahasa Indonesia juga 3.1 saya ambil di sini, dan matematikanya dalam mengerjakan masalah untuk 3.3 ya di sini gitu ya. Ini dari sini kemudian saya ambil gitu. Saya ambil kompetensi-kompetensi yang saling beririsan untuk saya petakan. Nah, saya ambil seperti ini teman-teman. Ya, 3.1, 3.1 dan 3.3. Nah, di sini terlihat irisannya ada di mana. Nah, dari sini nanti saya akan mendesain skenario bagaimana pembelajaran itu dilakukan sehingga tematik terintegrasinya bisa berjalan secara baik. Nah, dari situ yang perlu dilakukan adalah ya saya akan
melakukan 5 langkah tadi. Tapi sebelum ke sana, saya akan jelaskan ke teman-teman tentang yang A, B, C, D tadi ya. Jadi A-nya itu adalah audien. Audien itu adalah siapa yang kita ajar. Kalau nanti di SD, berarti audiennya ya anak SD. Behavior itu perilaku atau kompetensi ya, perubahan sikap atau perubahan kemampuan. Nah, ini behaviornya biasanya ditunjukkan dalam KKO atau kerja operasional yang dirumuskan dalam indikator kinerja. Nah, kemudian condition atau kondisi. Jadi pernyataan tentang dalam kondisi seperti apa perilaku penguasaan pengetahuan, keterampilan atau sikap itu ditunjukkan oleh siswa. Jadi kondisi itu adalah situasi, keadaan di mana mereka bisa mencapai kompetensi itu atau mereka menunjukkan kemampuan mereka. Ini adalah kondisinya. Nah, kemudian kalau yang degree, nah degree ini adalah derajat keberhasilannya. Nah, derajat keberhasilan ini pasti dipengaruhi oleh kompetensi dasar tadi dan juga behavior atau KKO yang sudah kita tetapkan. Nah, ini nanti yang akan menunjukkan degree-nya seperti apa. Misalkan ada tadi misalkan ya ada 4 langkah untuk menyusun perangkat. Nah, 5 langkah. Dari 5 langkah itu kemudian menyebutkan 4 dari 5. Nah, itu namanya degree. 4 dari 5. Ya, 4 dari 5. Nah, itu namanya degree. Kemudian menyelesaikan masalah ya dengan 5 langkah penyelesaian masalah misalkan. Nah, itu namanya degree. Ukurannya seperti apa? Ya, menyelesaikan pemecahan masalah dengan 5 langkah dengan teliti, ya, teliti dan benar. Teliti itu artinya urut-urutannya jelas dan nanti terakhir ukurannya harus benar. Itu namanya degree. Gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah tahu gitu ya bagaimana rumusan dari dari tujuan tadi yang harus mengandung A, B, C, D tadi, maka yang saya lakukan adalah satu tadi menganalisis kompetensi dan merumuskan indikator kinerjanya. Lah ini teman-teman, contohnya tadi ini adalah bahasa Indonesianya, ini PKN-nya dan ini matematikanya. Karena ini tematik terintegrasi, maka aktivitas atau skenario dari pembelajaran itu semuanya pasti berkait gitu. Yang terjadi di bagian pertama ini akan mempengaruhi bagian kedua dan akan mempengaruhi bagian yang ketiga. Dan ini saya sudah mencoba memetakan ya, kalau ini menyimpulkan ya, KKO-nya menyimpulkan, ini hanya ada di bagian C5 evaluasi ya, menyimpulkan ini. Menyimpulkan. Oke, tapi saya tidak hanya menyimpulkan saja, tapi saya berharap ini sampai pada membuat gitu ya, C6 membuat gitu ya. Jadi membuat simpulan dalam bentuk tertentu gitu. Nah, tidak hanya sekedar menyimpulkan tetapi membuat simpulan itu dalam format tertentu. Nah, setelah mereka bisa menyimpulkan ini gitu ya, kemudian saya akan kaitkan dengan kompetensi yang kedua di PKN ini, menganalisis. Karena ini menganalisis dari peristiwa yang ada di sini, maka saya kalau kita lihat menganalisis itu kan masuk di C4 ya, menganalisis C4, maka karena ini terkait dengan peristiwa, maka saya akan memilih KKO-nya di sini untuk menentukan indikatornya, tidak hanya menganalisis tapi bisa mengaitkan dari peristiwa ini dengan apa yang ada di sini. Karena ini kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, jadi harus dari peristiwa yang ada di sini. Sehingga saya pilih yang mengaitkan. Nah, setelah mereka bisa mengaitkan di sini, nah mereka akan memecahkan permasalahan gitu ya, yang kaitannya dengan yang matematikanya ini. Ternyata ini ada kebersamaan yang harus dilihat begitu ya, kebersamaan sini ada masalah gitu yang harus diselesaikan. Nah, sehingga dari sini untuk yang matematikanya memecahkan masalah ini tetap saya pakai yang memecahkan masalah. Nah, sekarang bagaimana rumusan tujuannya? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, inilah nanti yang akan menentukan begitu kebutuhannya apa saja. Ini penting menurut saya bahwa rumusan tujuan ini menjadi kunci gitu ya, menjadi kunci aktivitas pembelajaran yang nanti teman-teman akan lakukan begitu. Misalkan ini ya, ini menyimpulkan. Lah, saya berharap pada saat peserta didik nanti bisa menyimpulkan, mereka harus mampu dulu ya, mampu dulu mengidentifikasi dan mengevaluasi tentang berita-berita. Karena ini kan membuat kesimpulan kan harus mengevaluasi begitu ya, menganalisis dan juga mengevaluasi. Sehingga di bagian yang kompetensi dasar ini saya merumuskan itu dalam 2 rumusan tujuan supaya ada jenjangnya gitu ya, ada sesuatu yang dilakukan dulu untuk mengarah
pada kompetensi yang kita harapkan gitu. Yang pertama di sini ya, karena ini nanti akan menggunakan 3CM, maka ada sesuatu yang menarik dulu yang harus mereka lakukan gitu. Makanya ini ada 3CM-nya di sini gitu. Nah, ada 3CM-nya di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan diberikan kesempatan bermain game tentang COVID-19. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini kondisinya C-nya. Jadi kita harus menyiapkan gamenya. Wah, berarti kan ini ada media game. Ya, ada media game. Peserta didik, ini audiennya, mampu mengevaluasi, ini degree behaviornya, mampu mengevaluasi pernyataan benar dan salah terkait dengan COVID-19 dengan cara, nah ini, dengan cara seperti ini, menentukan jawaban benar pada fasilitas online yang disediakan. Nah, ini berarti degree-nya. Jadi mereka harus bisa menentukan benar salah gitu. Jadi ukurannya, dia bisa mengevaluasi, ya berarti menentukan benar dan salah. Mengevaluasi itu kan menentukan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya, ini nanti bisa dilakukan secara mandiri, asinkronus begitu. Kita sediakan gamenya dan mereka menentukan ini benar atau salah. Nah, setelah mereka main game, seneng gitu ya, goalnya ada di sana. Kemudian mereka baru diberi kesempatan untuk mencermati video tentang COVID ini. Nah, ini kondisinya juga mereka dikasih video. Nah, berarti sini ada media dan juga bahan ajar. Ya, media sekaligus sebagai bahan ajar berupa video yang isinya tentang kebersamaan ini. Nah, ini kondisinya nanti. Terus siapa? Peserta didiknya. Mampu apa? Membuat simpulan. Jadi C6-nya membuat simpulan dari isi informasinya. Nah, ini berarti behaviornya. Dengan kalimat singkat dan jelas. Nah, ini sudah mulai degree-nya. Dengan kalimat singkat dan jelas dalam bentuk laporan sederhana. Nah, ini tadi create-nya itu dalam bentuk laporan sederhana yang dituliskan dalam fasilitas online yang disediakan. Ini degree-nya teman-teman. Kalimat singkat, jelas, dalam bentuk laporan sederhana. Nah, berarti kita sudah menyiapkan bentuk laporan sederhananya dalam fasilitas online ini. Sudah tersedia di sini medianya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kenapa harus dirumuskan dengan ABCD. Jadi dari sini sudah kelihatan media bahan ajarnya, lembar kerja peserta didiknya seperti apa. Nah, ini terlihat sekali begitu dari sini. Ya, oke. Nah, setelah mereka mendapatkan informasi, menentukan benar salah, bisa membuat kesimpulan. Nah, kemudian mereka diajak diskusi, ketemu bareng-bareng. Nah, kalau yang lalu masih pakai Zoom karena masih pandemi ya. Sekarang kan sudah endemi, sudah mulai belajar tatap muka. Ini nanti langsung dilakukan tanpa harus menggunakan Zoom meeting. Nah, ini kondisinya seperti apa? Diberi kesempatan mencermati penjelasan guru tentang kebersamaan menghadapi COVID-19 dengan bantuan PowerPoint. Nah, ini berarti harus ada PowerPoint-nya nanti. Wah, kita berarti menyediakan PowerPoint yang terkait dengan peristiwa yang pertama tadi, kebersamaan melawan COVID. Gitu. Ya, nah ini peristiwanya seperti ini. Nanti gurunya menjelaskan tentang itu, kebersamaannya seperti apa. Sediakan media PowerPoint dan juga sebagai bahan ajar juga di sini. Peserta didik. Ya, siapa? Peserta didik mampu mengkaitkan. Nah, mengkaitkan peristiwa yang ada di sini tadi, tindakan yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, mengkaitkan ini berarti behaviornya dengan cermat dan benar. Karena dia memperhatikan penjelasan, berarti harus ada cermat dan benar. Memperhatikan dan harus benar bisa mengkaitkan dengan sila yang keberapa ya. Nah, ini makanya perlu disiapkan LKPD-nya. Kata kuncinya ada di mana supaya mereka betul-betul bisa mengaitkan dari peristiwa yang ada di bagian pertama tadi dengan sila yang ketiga. Ketiga itu kan persatuan. Dalam masa-masa COVID kok harus bersatu ya? Caranya gimana? Ini aja dibatasi physical distancing. Nah, tetapi di peristiwa ini nanti kita siapkan bahwa kebersamaan itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak harus tatap muka langsung. Bisa pakai Zoom ya. Mengirimkan bantuannya dengan cara gosen dan sebagainya dikumpulkan gitu ya, bisa dilakukan. Nah, itu nanti ada di video dan juga ada di PowerPoint-nya tadi. Nah, ternyata dalam kebersamaan mengumpulkan bantuan ini ternyata tetap ada persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya ternyata masih ada bantuan-bantuan yang ada di sini itu yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang dikorupsi. Waduh, kasihan sekali. Nah, sehingga dari sini maka bagian yang terakhir ya, terkait dengan pemecahan masalah ini, maka mereka diajak bersama-sama untuk melihat ini.
Sehingga kondisinya bagaimana? Diberi kesempatan menganalisis kegiatan kebersamaan. Jadi kebersamaan itu ternyata ada yang tidak dilaksanakan dengan baik dalam membantu sesama ini. Dalam bentuk proyek, nah berarti nanti ada proyeknya dikumpulkan, bahan-bahan bantuan itu diselesaikan. Dan siapa peserta didik mampu apa? Memecahkan masalah terkait dengan operasi hitung campuran dengan teliti dan benar dalam sebuah produk video. Hingga nanti mereka membuat video, membuat laporannya, pemecahan masalah yang ada di sini. Karena yang namanya mengumpulkan bantuan itu kan macam-macam, begitu ya. Nah ini yang nanti akan kita tekankan di bagian matematikanya. Nah sekarang kita gali persoalan yang muncul di sini itu apa, ya. Persoalan yang muncul di sini itu apa? Kita lihat sama-sama supaya nanti matematikanya bisa dilakukan, TCM-nya bagaimana, gasingnya nanti masuk di bagian ini nanti. Gasingnya masuk di matematikanya ini. Ya. Oke, ya. Berdasarkan rumusan tujuan tadi teman-teman ya, berdasarkan rumusan tujuan yang sudah kita buat tadi, maka kita bisa melihat begitu ya, berdasarkan rumusan tadi, tujuan tadi ya, berarti kan ada 4 tujuan yang sudah kita buat tadi ya, mulai dari mengevaluasi, membuat simpulan, mengaitkan, dan memecahkan masalah. Nah dari sini akan kelihatan teman-teman, dari rumusan-rumusan tujuan ini kita akan bisa melihat learning object materialnya atau lognya begitu, yang bisa kita kategorikan dalam bentuk teks, gambar atau foto, audio, video, dan bentuk assessmentnya seperti apa begitu. Yang pertama dari tag-nya. Nah ini kan tadi ada PPT-nya. Nah berarti ini ada tag PPT yang harus disiapkan tentang kebersamaan melawan COVID dan game online-nya. Tadi kan ada game-nya. Nah tadi ada game, dari sana juga ada tag-nya juga. Tag dalam PPT tentang kegiatan kebersamaan ya, menerapkan yang sila Pancasila yang ketiga tadi, dan juga ada game online-nya. Di sini mesti ada tag-nya. Berarti kita harus menyiapkan ini dari bentuk media yang ada begitu. Ya, kemudian gambarnya ada? Iya, gambarnya ada karena tadi ada PPT, ada tag, ada gambarnya juga di sana. Melawan COVID ya, kebersamaan melawan COVID, dan juga game online-nya. Karena game online-nya juga di situ ada gambar-gambar yang nanti akan kita lihat gitu seperti apa. Nanti contohnya kita lihat gitu. Nah, kemudian audionya ada karena di situ ada video gitu ya, video YouTube yang harus dibuat begitu, sehingga ini juga disiapkan ya, disiapkan untuk videonya seperti apa begitu, dan audionya seperti apa. Karena ada audio, ada video, maka di sini juga muncul kategori itu. Nah, assessment-nya apa begitu? Penilaian seperti non-test. Tadi ada LKPD 1 yang membuat simpulan tadi, itu LKPD-nya. Kemudian non-test juga proyek gitu ya, proyek untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, bentuknya proyek. Nah, interaksinya gimana? Asinkronus dan juga sinkronus. Asinkronusnya tadi kegiatan yang pertama ini dan yang kedua ini, mengevaluasi dan membuat simpulan ini asinkronus. Sinkronusnya pada saat mereka mengkaitkan ini, memecahkan masalah ini juga bisa dilakukan secara sinkronus gitu. Jadi aktivitasnya ada yang mandiri, ada yang bersama-sama dengan gurunya. Nah, aktivitas belajarnya asinkronus dalam aktivitas mandiri, bermain game, melihat video, mengerjakan LKPD ini bisa mandiri. Sinkronusnya kalau kemarin masih pakai Zoom, sekarang sudah tatap muka gitu ya, tatap muka langsung di kelas. Nah ini proyeknya tadi bisa asinkronus, bisa juga langsung dikerjakan di kelas ya. Sinkronusnya bisa refleksi ya, mengerjakan evaluasi itu untuk yang sinkronusnya. Dari sini akan kelihatan kalau rumusan pembelajarannya bisa kita buat secara baik begitu teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat contohnya begitu ya. Akan kita lihat contohnya bagaimana aktivitas yang sudah dibuat tadi dalam rumusan tujuan tadi kemudian dibuat dalam satu rencana skenario kegiatan belajar. Nah, jadi sebelum kita membuat RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran, kita buat skenario-nya dulu. Jalan ceritanya itu gimana? Nah, itu penting teman-teman. Jalan ceritanya bagaimana itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan gitu. Jadi sebelum bikin RPP, bikinlah skenario-nya dulu. Coba ya, mulai dari rumusan tujuan tadi. Nah, sekarang kita lihat ini. Peserta didik secara pribadi bermain kuis atau game benar dan salah terkait dengan ini. Asinkronus ini bisa dilakukan mandiri. Rumusan tujuan yang pertama tadi. Ya, kemudian peserta didik secara pribadi mengidentifikasi dan menganalisis dampak terhadap kebersamaan ya di sekolah dan juga masyarakat di asinkronus. Ini berarti videonya tadi ya, videonya tadi. Kemudian secara pribadi juga mereka membuat kesimpulan dari proses mengidentifikasi dan analisis itu, videonya seperti apa, isinya gimana, dampaknya apa yang terjadi, kebersamaannya seperti apa. Nah
ini di dalam videonya nanti. Nah, nanti kita lihat videonya. Nah, setelah mereka melakukan identifikasi dan analisis, mereka akan membuat simpulan dalam bentuk laporan singkat berdasarkan informasi dalam video dan menentukan hal baik dan tidak baik dalam bentuk LKPD. Ini masih mandiri juga asinkronusnya. Nah, setelah mereka dapat pengetahuan ini, apa yang dilakukan? Mereka akan diskusi bersama di dalam kelas tadi. Ini rumusan yang ketiga, diskusi bersama dengan bantuan PowerPoint untuk melihat dampak COVID-19 terhadap kebersamaan dan bagaimana tetap menjaga kebersamaan untuk melawan COVID ini. Sinkronus, tatap muka langsung. Kalau belum bisa ya pakai Zoom, tapi ini sudah tatap muka ya, tatap muka sehingga bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian setelah melakukan diskusi dari penjelasan guru tadi, kemudian mereka akan mengkaitkan kegiatan kebersamaan itu dengan sila ketiga Pancasila, masih sinkronus. Kemudian menentukan kegiatan kebersamaan yang bisa dilakukan melalui untuk melakukan bantuan bagi yang berdampak COVID ini. Apa toh yang dilakukan? Apakah betul-betul physical distancing itu tidak bisa berbuat apa-apa? Ternyata tidak, masih bisa berkumpul dengan cara yang berbeda. Tetap bisa mengumpulkan bantuan di sini. Ya. Baru ya dilakukan kegiatan secara berkelompok untuk memecahkan masalah ini berdasarkan informasi yang ada di sini. Dilakukan secara sinkronus di dalam kelas ya, dengan mengerjakan proyek. Kemudian mempresentasikan dan menunjukkan hasil proyeknya. Nah, ini masih sinkronus, dan melakukan refleksi dan membuat makna pentingnya kebersamaan melawan COVID ini sinkronus. Baru mengukur kemampuannya. Nah, kita lihat sekarang. TCM-nya ada di mana? Nah, ini karena ini bermain begitu ya, bermain dan tantangan, ini berarti goal-nya ada di sini. Setelah mereka senang, baru mereka mengidentifikasi. Nah, ini baru masuk critical dan juga kreatifnya nih tadi, karena ada proyek di sini ya. Kemudian bagian yang berikutnya meaningful-nya ada melakukan refleksi dan membuat makna pentingnya kebersamaan melawan COVID ini. Ada sikap baik, ada karakter baik yang harus dibangun di sini. Ini kuncinya di sini. Ya, kuncinya di sini. Nah, terus nanti gasingnya ada di mana? Nah, gasingnya khusus yang matematikanya di sini, gitu ya. Gasingnya ada matematika di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan secara khusus gasingnya untuk yang mengerjakan proyek dan masalah yang terjadi di sini, supaya nanti masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik dan perbaikan konsepnya harus dilakukan. Nah, ini nanti yang harus dilakukan di sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya sekarang. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita lihat aksesnya sekarang. Ya. Betulkah semuanya sudah disiapkan dengan baik ya? Kita lihat sekarang bagaimana aktivitas dan media, kemudian pembelajaran yang sudah disiapkan begitu ya. Apakah betul-betul sesuai dengan tujuan? Itu penting sekali teman-teman. Nah, sekarang ini ya pertemuan yang tema 2 subtema 2. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama tadi. Benarkah bahwa sudah disiapkan? Oh, bahkan di sini ada pengantarnya juga. Nah, ini sudah ada bermain dan tantangan di sini. Nah, ini bermain dan tantangannya. Bermain dan tantangan ini kita lihat. Ya, ini saatnya bermain. Kita lihat. Nah, ternyata disinilah mereka bermain dulu. Nah, ini boleh memasangkan seperti ini begitu ya. Nah, ini bisa melihat di sini. Nah, ini menentukan benar atau salah. Nah, ini terlihat dari sini. Nah, ini bermainnya mereka dulu begitu ya. Nah, ini akan kelihatan bagaimana mereka mengerjakan ini. Nah, ini misalkan ini, kita punya sahabat yang sangat baik, sering bermain bersama, maka tidak perlu memakai masker. Pernyataan benar atau salah? Misalkan kita, oh ini benar ini, karena teman baik gitu ya. Nah, ini masker wajib dibawa. Hanya dibawa saja? Atau gimana? Nah, ini tentukan pernyataan benar atau salah. Misalkan seperti itu. Oh, ini benar. Nah, kita lihat nanti. Dan seterusnya. Kemudian mereka mencoba untuk diingatkan kembali begitu ya tentang sila-sila Pancasila, karena nanti akan membahas untuk yang sila ketiga. Mana yang sila ketiga ya? Oh, Persatuan Indonesia, gambarnya yang mana ya? Nah, mereka bisa memilih di sini, menempelkan di sini. Nah, bebas sesuai dengan pemahaman mereka untuk menentukan benar salahnya. Nah, ini permainannya. Berarti kita sudah menyiapkan. Janji kita di tujuan sudah dipenuhi di sini begitu teman-teman. Nah, ini yang nanti harus betul-betul disiapkan. Makanya rumusan tujuan itu menjadi penting untuk dibuat. Nah, setelah mereka bermain dan tantangan, saatnya mereka mengkritisi ya. Saatnya mengkritisi tadi mereka mengkritisi apa? Video kan ya. Nah, ini videonya sudah disiapkan di sini, ini videonya begitu. Nah, ini videonya sudah disiapkan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini bagaimana? Nah, ini
bagaimana video ini tentang kebersamaan melawan COVID gitu ya. Nah ini yang sudah dilakukan gitu. Ternyata masih bisa dilakukan kebersamaan itu. Nah ini bagaimana kebersamaan itu tetap dilakukan gitu ya. Ya, oke teman-teman. Ini videonya. Nah ini pelanggaran yang dilakukan ya, meskipun ada yang berbuat baik, tapi ada juga yang masih melanggar gitu ya. Nah ini sudah disediakan begitu. Nah setelah mereka melihat dua video ini, nah ada tadi kan membuat simpulan ya dalam laporan sederhana dalam media online. Nah kita sebut sebagai LKPD yang satu ini. Nah disiapkan di sini. Nah ini sudah disiapkan. Nah ini adalah laporan sederhananya. Namanya siapa, listnya berapa, ceritakan isi dari kedua video yang telah anak-anak tonton dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Buat laporannya di sini. Videonya satu tentang apa, video dua tentang apa, hal baiknya apa, hal yang tidak baiknya apa, kemudian mereka kirim gitu. Nah ini adalah LKPD online ya. Mereka membuat simpulan tapi dalam bentuk yang kita harapkan seperti ini. Mereka bisa mengisi di sini. Nah ini teman-teman, jadi betul-betul disiapkan sesuai dengan tujuan tadi begitu ya. Nah setelah mereka mencermati ini, kemudian mengkritisi dan sebagainya, nah bagian ini sudah ada juga begitu ya. Ada pojok bacaan yang nanti mereka juga bisa gunakan begitu. Nah di sini. Nah ini mereka sudah bisa lihat sumber bacaan yang bisa mereka baca secara mandiri begitu. Nah ini juga yang saya katakan tadi bahwa ada, nah ini yang digunakan untuk menjelaskan di kelas tadi, yang sinkronusnya tadi berupa PPT, maka PPT-nya juga harus disiapkan. Kita lihat di sini. PPT-nya kita lihat kan sudah kita siapkan semua di sini, bagaimana ya masyarakat membangun terus bersama-sama ya mempertahankan ini, tetap bersama-sama meskipun tetap dalam konteks physical distancing tapi tetap bisa melakukan sesuatu. Nah ini teman-teman, jadi semuanya betul-betul disiapkan gitu ya, betul-betul disiapkan sesuai dengan ini. Nah disinilah nanti gasingnya masuk saat mereka menghitung semua bantuan yang ada di sini. Nah ini sudah disiapkan ya, disiapkan proyeknya apa. Nah ini sudah disiapkan. Ini nanti dilakukan secara sinkronus. Kalau yang kemarin memang saya desain dalam bentuk online, tapi ini nanti ya harus dilakukan secara sinkronus. Nah ini seperti ini. Nah ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Anak masih kebingungan bagaimana mengoperasikan dalam bentuk pecahan, desimal dan sebagainya. Ini nanti yang harus diselesaikan bersama supaya sembako yang dikumpulkan ini betul-betul bisa digunakan secara baik, dibagikan ke warga yang betul-betul membutuhkan, tidak ada yang dikorupsi atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek. Nah, proyeknya dikirimkan, tidak ada tempat. Kemudian saatnya merefleksi, sudah ketemu bareng-bareng, ada sikap baik apa dari kebersamaan. Nah, baru mereka mengerjakan kemampuan mereka secara mandiri, asinkronus. Kalau ini sudah terukur semua ya sinkronus untuk latihan saja. Nah ini teman-teman, jadi betul-betul disiapkan. Oke ya, ini untuk tujuan dan juga aktivitasnya, sehingga nampak medianya apa, bahan ajarnya apa, gitu ya, penilaiannya seperti apa, nampak semua di sana. Nah nanti bagian khusus untuk yang gasingnya saya akan tambahkan khusus pada saat mereka berkreasi di sini untuk menyelesaikan tadi ya, menyelesaikan tentang bagaimana operasi ya campuran itu bisa dilakukan secara baik. Nanti saya akan jelaskan tersendiri di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tunggu untuk video yang selanjutnya.